Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alira Febriani dari kelas 12 PS2. Untuk memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia, saya akan membacakan pidato yang berjudul pentingnya menggunakan bahasa Indonesia bagi masyarakat sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan rahmat dan nikmat pada kita, sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta saudara dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bermakna pentingnya bahasa Indonesia bagi pelajar dalam komunikasi sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra pada tahun 2012. Hal dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan jumlah bahasa dan 546 bahasa seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keragaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai mempersatu sebuah bahasa sebar yang kaya untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Karena untuk dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memegang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah. Akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Saat ini menggunakan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal mengutamakan bahasa Indonesia sebagai merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber budaya
tidak seharusnya membuat bangsa Indonesia ini merupakan identitasnya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus kita kembalikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama mempersatu bangsa. Caranya dengan kita selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencintai dan melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya masyarakat sekarang lebih mengabaikan berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal berbicara bahasa Indonesia merupakan bahasa yang harus kita jaga agar tidak punah oleh bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kepribadian Indonesia adalah kepribadian yang Pancasilasis, yaitu kepribadian yang religius, kepribadian yang penuh rasa persatuan, rasa kemanusiaan, dan rasa keadilan sosial. Seluruh kepribadian ini salah satunya akan tercermin melalui rasa berkomunikasi. Tantangan kehidupan lokal yang kita hadapi saat ini mengharuskan kita untuk lebih memperkuat jati diri atau identitas dan karakter sekaligus sebagai status bangsa. Terkait dengan hal tersebut, bahasa Indonesia termasuk sastra di dalamnya memegang peran amat penting dalam pendidikan karakter bangsa. Para hadirin yang saya hormati, pernahkah kalian mendengarkan istilah bahwa bahasa juga menunjukkan bangsa? Ungkapan itu berarti bahwa bangsa menunjukkan jati diri dan karakter bangsa itu sendiri. Pengajaran bahasa juga harus diarahkan pada pendidikan karakter, berakhlak mulia, dan sikap sopan santun. Hadirin sekalian, dari semua hal yang telah dipaparkan sekarang secara sederhana ini, setujukah kalian kalau bahasa Indonesia memang memegang peran penting dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia? Dengan bahasa Indonesia, kita dapat belajar untuk mencintai Indonesia, membanggakan Indonesia, dan dapat menunjukkan pada dunia bahwa bangsa negara Indonesia merupakan bangsa yang hebat dan baik. Hadirin yang saya hormati, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan pengucapan kata yang disengaja
maupun tidak disengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat bertemu dan berkumpul di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.